Gara-gara sesumbar Vietnam malah gagal mengalahkan Singapura di pertandingan semalam nih guys. Setelah single-single King Indo yang susah menembus pertahanan Timor Leste, giliran Vietnam malah gagal menaklukkan Singapura nih guys. Oke, menarik kita bahas ya. Terima kasih ya buat semua teman-temanku Sobat Clipping Bola yang sudah subscribe, like, dan komen. Aku doain ya makin sehat lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa nih ya buat share dan juga bantu channel ini untuk menembus 100.000 subscribe, kurang dari 25.000 lagi nih guys. Yo, mari kita kulik untuk yang video yang pertama nih guys. Jujur, ini kok Singapurnya tiba-tiba jadi jago ya? Lawan Vietnam Hai. tiba-tiba jadi jago gini, nggak kayak pas lawan Kamboja sama Timor Leste. Iya Buat nih. media Vietnam, makanya urusin Vietnamnya dulu. Pakai banding-bandingin lawan Timor Leste. Abis itu main kagak bisa menang. Hai. Dan dengan hasil imbang ini, maka Singapura sementara menjadi pemuncak klasemen di grup A ASEAN Tuh kan. Hyundai Cup 2026. Singapura tinggal menyisakan satu pertandingan lagi menghadapi Mm-mm. Indonesia di kandang mereka sendiri. BTW wasit di pertandingan ini kayak kenal ya. Iya nggak sih? Kalian nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow. Let's go. Yes ya, menarik ini kita bahas. Kalau kalian punya opini-opini yang bagus, boleh nih tekan di kolom komentar nih guys ya. Nah kan, jadinya kena batunya sendiri kan. Tadinya itu sesumbar banget ya. Banding-bandingin antara King Indo dengan Vietnam yang sudah menaklukkan Timor Leste 7-0, sedangkan King Indo susah menembus Timor Leste sampai menit ke-70 guys. Tapi setelah tembusnya pertahanan dari Timor Leste akhirnya bisa borong langsung 3 gol. Di antaranya ada, Tom Haya, ada Michael Beckett dan juga Sen Patinama ya kan. Memang sih agak yang diturunkan sama, skuad kita yang semalam itu memang yang pertama adalah, untuk rotasi lapis kedua lah ya, biar sama-sama merasakan pertandingan di animo AFF ya. Oke, kita next kan ya. Mana yang tadi bilang permainan timnas Indonesia sampah, terus bisa-bisanya bilang pelatih John Herman nggak bisa ngelatih. Pelatih John Herman tadi melakukan rotasi, 6 pemain Betul. baru dimasukkan dari menit pertama sebagai starter dan terbukti sulit mencetak gol. Bahkan kita dari menit ke-20 udah melawan 10 pemain Timor Leste yang di kartu merah oleh wasit. Ya, Tapi kenapa baru menit ke-74 Indonesia baru bisa mencetak gol? Itu adalah permasalahan yang harus dievaluasi oleh John Herman. Gua setuju lu kecewa, gua juga kecewa permainan sama timnas sih. Indonesia nggak secair dan nggak seenak ditonton ketika melawan Kamboja kemarin. Tapi Greget dari sini kita banget. belajar bahwa memang kedalaman skuad kita belum sebaik itu. Pemain Betul inti dan sekali. pemain cadangannya gapnya masih kelihatan. Tapi positifnya, coba lu bayangin kalau Donitri main terus dari babak pertama. Suatu saat misalkan Donitri akumulasi kartu atau cedera dan kita belum pernah mempersiapkan tim Gapens, apa yang terjadi? Mungkin akan terjadi yang lebih buruk guys. Semua Nah, betul pelatih pernah sekali. membuat kesalahan, tapi yang dilakukan oleh John Herman tadi cukup brilian. Dia melakukan kesalahan dengan starting line up yang kurang oke, permainannya juga nggak jalan, tapi setelah pergantian pemain, Sen Patinama masuk, Sandy Walsh, Donitri, Ragnar, Egi, semuanya itu berimpact positif dan beneran. Sen Patinama mencetak gol, Donitri, Ragnar memberikan kipas dan assist, Michael Becker akhirnya mencetak gol, dan Tom Haye mencetak gol dari free kick sebagai spesialisasinya. Jadi yang kita butuhkan hanya sabar, melihat semua proses yang ada sambil memantau. Jika emang perlu dikritik, silahkan dikritik. Yang nggak boleh itu membuli. Oke guys, jadilah supporter yang dewasa dan jangan jadi sumbu pendek. Sekali lagi, selamat untuk timnas Indonesia. Betul sekali, jangan jadi supporter yang sumbu pendek ya. Jangan ngebully, jangan ini, jangan itu ya. Yang penting tetap dikritik-kritik yang membangun nih guys. Oke, coba kita ini ya, kita lihat lagi ya golnya dari Tom Haye itu kayak gimana. Ini aku sempat speechless ngelihat golnya dari Tom Haye ini guys. Keren banget sih kalau menurutku ya. Langsung aja.
Gila gak sih? Istimewa kan? Istimewa banget kan? Lihat lagi nih. Nah. Duh, The Professor ini memang mantap sih. Mantap, menurutku mantap banget ya. Terus ini juga ada dari Joy Pasopati. Dari Pasopati ini single solo ya Pasopati ya. Ini ulasannya keren nih, kalau menurutku keren sih beliau nih. Ya, hasil ini di luar ekspektasi sebetulnya. Di babak pertama sampai menit ke hampir 70 John Hartman mengalami deadlock ya. Akhirnya walaupun menang 3-0 tapi ini murni kualitas pemain, bukan Betul sekali. perubahan apa secara permainan yang dilakukan oleh John Hartman. Ini karena pergantian pemain ke yang lebih full skill, yang lebih punya pengalaman, yang lebih senior, jadi Indonesia bisa golin. Babak pertama di sebelah kanan mati, mungkin kekompakannya kurang karena kalau biasanya kan Beckham Eliano satu tim, satu klub setiap hari ketemu jadi saling ngerti. Kalau hari ini antara Eliano dan Rehan Hanan nggak ada chemistry. Tapi justru sebaliknya ketika di babak kedua si Patinama dan Doni Tripamungkas masuk, di situ chemistry-nya langsung terjalin. Ya lagi-lagi mungkin karena satu tim jadi cara mainnya lebih kenal. Patinama bisa golin lagi. Gol terakhir Patinama kayaknya waktu lawan Irak ya waktu itu ya. Ya Iya, iya. semoga aja kepercayaan dirinya mulai naik lagi. Gol Tom Haye kelas banget, itu udah sekelas Declan Rice waktu ngegolin ke gawang Real Madrid. Kalau begitu Gila siapapun sih. kipernya gua jamin gak akan bisa nyetop gol itu. Keren banget melengkung Keren. pojok kiri Pojok atas kiri banget kiper. loh ya. Kalau Sebelah golnya sini nih. Beckham ya Sebelah itu sini. murni kualitas Ragnar ya. Begitu dia masuk langsung ngacak-ngacak, luar biasa. Ragnar. Ini bahaya Pak kalau Aje, Pak pelatih Aje. Vietnam nonton, ternyata pelatih Timor Leste bisa membuat John Hartman deadlock, nggak bisa ngapa-ngapain. Kuncinya ya ada si oligarki Malik apa tuh siapa namanya tuh, setelah dia diganti ya sudah Timor Leste di sebelah kirinya rontok. Lawan Vietnam, Singapura nggak bisa begini. Kalau begini dijamin mau juara grup aja susah, berat, apalagi mau juara AFF. Semangat Timnas. Berat sih. Ya. Kan tadi malam Singapura sama Vietnam kan 1-1. Bukan 0-0 ya. Susah ya. Kita lihat lagi ya yang ini ya. Is it a banger? Nih. Golnya tadi pojok banget gak sih? Pojok banget loh ya. Is it a banger? Lihat nih. Pas masuk ya kita stop. Nah. Kiper mana yang bisa membendung dengan tembakan yang sekeren ini? Susah sudah. Udah. Ini Profesor ini memang keren sih, kalau menurutku keren banget ya. Terus nih guys ya, ada berita yang cukup membagongkan dari FIFA yang agak viral, yang lagi viral-viralnya nih. Jadi UEFA itu memboikot FIFA karena di event-eventnya FIFA itu akan di apa gitu. Kita dengerin aja ya selengkapnya di sini. Breaking news, semua negara UEFA mau ngeboikot semua turnamen FIFA termasuk Piala Dunia 2030 gara-gara kelakuan presidennya, Pak. Semua ini berawal dari si presidennya FIFA, si Gianni Infantino tuh ya Bang tuh ya, yang pengen bikin anak perusahaan baru FIFA untuk menghandle beberapa turnamen yang akan diselenggarakan sama FIFA termasuk Piala Dunia, lalu Piala Dunia antar klub dan turnamen-turnamen lainnya. Nah, di mana modal untuk perusahaan baru ini itu tuh dicari dari investor luar, Pak. Nah, beberapa pihak termasuk UEFA itu mengecam rencana dari Gianni Infantino ya Bang Pia, karena dikhawatirkan ketika ada uang masuk dari luar ya, ini bukan uang sponsor tapi uang investor, nanti takutnya ini udah lagi nggak independen, nggak netral lagi Pak. Iya dong. Ada konflik of interest. Makanya muncul kabar kalau semua negara yang ada dalam naungan UEFA itu memboikot semua turnamen FIFA termasuk Piala Dunia 2030 Pak. Kalian bisa bayangkan Pak ya, Piala Dunia 2030 tanpa negara dari UEFA. Masa kontestannya cuma Argentina, Indonesia, Qatar, Bahrain dan sebagainya, kan nggak seru bro. Nggak seru dong. Kalau pendapat aku sendiri jujur sepakat sama UEFA ya Bang Kia, karena Betul, aku juga sepakat luar, sih. Ya kemungkinan besar itu sudah nggak netral lagi, nggak independen lagi bro. Iya dong. Bisa lagi condong ke kiri, condong ke kanan, ya tergantung suka-sukanya investor lah bosku. Tapi Betul kalau lah. menurut kalian bagaimana, coba tulis di kolom komentar sih. Ya guys, menurut kalian bagaimana kalau seandainya
ada anak perusahaan dari FIFA yang meng-handle event-event dari FIFA. Terus ada investor-investor yang masuk yang ya bisa saja mengarahkan jadi kenetralan itu nggak bisa terjaga gitu loh, guys, kurang bisa terjaga gitu kan. Makanya dari itu ya kalau menurut aku sih jangan sih ya, jangan ya. Ini beritanya buat kalian yang mungkin ngerti bahasa Inggrisnya, nih ya, ini dari nih, Bung Harpa ini ya, dari Bung Harpa ini, lihat nih. Dari 55 National Association ya menolak, respect UEFA, respect. Kayak gini, guys. Nggak kelihatan ya? Nih, guys. Nah, kalau kalian pengen tahu selengkapnya boleh nih mampir-mampir ke tempatnya Bung Harpa ya. Bung Harpa. Kayak gitu, guys. Jadi kalau seandainya itu terjadi ya nggak seru lagi dong. Nggak ada Prancis, nggak ada ini, nggak ada tim-tim yang gede-gede kayak gitu. Terus ngapain? Jadinya ngapain? Ya nggak sih? Nah, oke. Kayak sekian aja ya perjumpaan kita pada kesempatan saat ini ya. Terima kasih buat kalian sobatku semuanya ya, sobat di Clipping Bola yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Ya, jangan lupa buat terus dukung channel ini untuk menembus 100.000 follower, 100.000 subscriber ya untuk pertama kalinya ya. Ini sudah ada 75 subscriber lebih, kurang sekitar 25k lagi. Cepet kayaknya nih. Langsung aja buat kalian ya. Terima kasih yang sudah nonton. Sekian, kalau ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.